Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Maaf ya Mas, aku pulang telat. Hari ini aku cuma dapat segini Mas. Sini. Berapa ini? Kok cuma segini? Lainnya mana? Ya cuma segitu aja Mas ya, semoga besok ada lagi. Alah, nggak ada cerita. Ya ampun, Pasti Mas. kamu umpetin kan? Apa-apaan kamu? Lagian aku juga udah gak mau sama kamu. Asal kamu tahu ya, aku deket kamu. Aku hanya ingin ngapa kamu. Dan sekarang kamu bangun, hubungan kita selesai. Gimana Mbah? Ada yang guna-gunain usaha kamu. Siapa Mbah? Tetangga kamu. Hah? Enggak mungkin Mbah, enggak. Usaha kamu akan jatuh bangkrut. Dan kamu akan jatuh miskin. Enggak, aku nggak percaya itu Mbah, enggak mungkin. Aku nggak mungkin jatuh miskin. Aku nggak mungkin bangkrut. Aku nggak mungkin miskin. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir seorang narasumber bernama Mbak Vio. Dan seperti pemirsa lihat tadi di depan adalah cuplikan mengenai reka adegan yang pernah menimpa permasalahan dari Mbak Vio. Dan Assalamualaikum Mbak Vio. Ya, Mbak Vio bisa langsung cerita aja ke kita punya permasalahan seperti apa sehingga Mbak Vio datang ke Tawakal. Saya seorang wanita yang sering disakitin, dihianati, dimanfaatin sama semua laki-laki, Mas. Nah, itu berawal dari kapan seperti itu? Awalnya dari suami yang pertama, Mas. Suami yang pertama, saya dulu menikah dengan dia. Karena saya hidup udah bangkrut lagi, udah susah, dia ninggalin saya. Dia nggak mau hidup susah. Dulu waktu kenal sama dia seperti itu nggak kayak biasa? Nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Jadi setelah menikah dengan Mbak Vio bangkrut, kemudian meninggalkan begitu? Iya. Dengan proses cerai atau ditinggalkan begitu saja? Proses cerai, Mas. Dengan proses cerai. Dari suami ini ada anak? Ada dua. Ada dua. Oke. Baik Pak Ustadz, kalau yang menurut Mbak Vio adalah dia merasa dimanfaatkan oleh suami pertama, menikahinya setelah kemudian hartanya habis dan langsung ditinggal Pak Ustadz. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mendengar kisah dari Mbak Vio, kita sungguh sangat prihatin dan tragis ya. Karena apa? Karena ada seorang suami yang memiliki sikap lalim atau dolim kepada istrinya, yaitu tujuan menikahnya itu tidak tulus. Karena kita semua memahami bahwa syarat Islam tentang pernikahan itu tujuannya adalah ada tiga hal pokok, yaitu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sakinah, mawaddah, warahmah ini tentu harus dilandasi dengan ketulusan menerima, memahami apa yang ada dan apapun kekurangan kelebihannya sama-sama difahami. Lah, tadi dari Mbak Vio tadi kan menyampaikan bahwa suaminya ini memanfaatkan. Sungguhnya tidak boleh ada istilah memanfaatkan atau dengan bahasa lain mungkin dalam tanda petik memeras, kemudian ketika sudah jatuh maka kemudian ditinggalkan. Kita ingat Mas Farid, ada salah satu hadis Nabi yang menyatakan potongan hadisnya itu begini. Al-Muslim ahul Muslim. Muslim satu dengan Muslim yang lain itu bersaudara. Ini baru secara umum, apalagi dalam kehidupan keluarga. Kalau sudah seperti itu ada tiga hal yang tidak dibolehkan. Yang pertama adalah la yadlimuhu, tidak boleh menganiaya, mendolimi di antara sesama saudara Muslim, apalagi dalam ikatan suami istri tadi. Yang kedua adalah walayah kiru, tidak boleh saling menelantarkan. Ini menelantarkan tadi itu.
Walayah kiru, layah dulu walayah kiru, dan yang ketiga tidak boleh merendahkan. Jadi masing-masing adalah saling memuliakan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mbak Vio tadi, sungguh bukan seperti itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu memuliakan, apalagi terhadap istrinya sendiri. Nah, Mbak Vio, mohon maaf, mantan suami yang bilang itu kerja atau tidak? Kerja di bengkel, Mas. Kerja di bengkel. Dia memberi nafkah juga? Itu nggak mencukupi. Makanya saya bekerja. Dulu tuh saya hanya seorang ibu rumah tangga aja. Dengan penghasilan pas-pasan dari suami. Karena saya punya anak 2, ya kan, yang butuh biaya besar. Akhirnya saya bekerja, Mas. Iya. Tuh. Alhamdulillah dengan saya bekerja, ekonomi kami bisa menutupi semuanya. Lalu kemudian ada kejadian apa hingga sampai Mbak tadi bilang bangkrut segala macam, dan kejadian apa? Di kerjaan saya kan mengalami kebangkrutan, Mas. Jadi Kantornya, otomatis iya, penghasilan saya pun menurun. Tuh. Suami saya nggak terima dengan keadaan saya yang sekarang, gitu. Setiap saya pulang kerja, dia selalu marah-marah karena saya nggak bawa uang. Sampai suatu malam saya pulang kerja, terus saya nggak bawa uang, saya dicaci maki. Sampai ada KDRT ke saya. Sampai dia pun melontarkan bahasa, hidup sama saya sampai kiamat pun akan melarat. Assalamualaikum. Aduh. Maaf ya Mas, aku pulang telat. Hari ini aku cuma dapat segini Mas. Berapa ini? Kok cuma segini? Lainnya mana? Ya cuma segitu aja Mas ya, semoga besok ada lagi. Allah, nggak ada cerita. Pasti kamu ngumpetin kan? Gak ada lagi Mas, gak ada lagi, sumpah. Apa-apaan kamu cuma dapat segitu? Dari pagi sampai sekarang keluar, duit segitu buat beli apaan? Kamu emang nggak pernah becus ya? Sekarang kamu keluar, cari duit lagi sana. Ya Mas, saya cari dong. Mas kan suaminya aku nih. Aku cuma istri. Oh, kamu berani ngebantah. Dasar perempuan melarat kamu. Sampai kiamat pun aku hidup sama kamu bakal terus begini. Ampun, sakit. Sakit Mas, astaga itu. Ya Allah, Pak Ustadz, ini bisa dikatakan berburuk sangka kasih dengan Allah, karena kan Allah sudah memberikan rezeki ke setiap hambanya, Pak Ustadz. Jadi tidak lagi berburuk sangka, tetapi ini sama dengan ia membuka konfrontasi dengan Allah SWT dalam tanda petik. Apa mananya? Mananya adalah semestinya ketika melihat istrinya bekerja itu berarti ikut membantu kehidupan ekonomi keluarga. Seharusnya adalah disyukuri. Saya sering mengulang soal penghasilan, soal angka yang dia bawa itu adalah sudah ada pembagian rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ikhtiarnya inilah yang mesti harus dikuatkan, dimotivasi. Dan apalagi kalau tadi kan sampai kemudian memaki-maki tadi, itu kan bahasa makian tadi semuanya, yang tidak boleh yang tidak boleh diucapkan oleh seorang suami ketika istrinya sedang pulang bekerja atau sedang menjalankan pekerjaannya. Apalagi yang berikutnya adalah sampai kemudian menuduh bahwa kalau hidup dengan Anda maka sampai kiamat pun pasti akan sampai melarat. Itu sama dengan ia tidak meyakini keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki. Maka zat yang memberi rezeki, maka seluruh hambanya dalam raya ini, apapun agamanya, suku apapun, dari manapun, semua sudah Allah jatah rezekinya. Tinggal manusia diperintahkan adalah berikhtiar. Ikhtiar itu ada yang langsung dapatkan, ada yang diuji oleh Allah dengan kesulitan dulu, supaya apa? Supaya ia merasakan bahwa ketika ia mendapatkan rezeki, maka rasa syukurnya itu yang kemudian muncul, bukan rasa kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya tidak tahu masalah ini bagaimana kehidupan keagamaan dari keluarganya sehingga kok seperti tadi, karena dalam tuntunan agama maka ini sungguh tidak dapat ditolerir apapun dari yang dilakukan oleh suami dari Mbak Vio tadi semacam itu. Nah, bagaimana Mas? Suami di rumah sering beribadah atau tidak? Sering, dia pun tahu kan ajaran agama, cuman ya dia udah keenakan dengan saya ngasih uang, dengan saya yang kerja penghasilan saya
yang besar daripada dia udah keenakan. Berarti dia model yang nyaman dengan materi yang sudah dia punya ya Pak Ustadz. Lalu bagaimana tadi katanya rajin beribadah nih Pak Ustadz, tapi tetap seperti itu. Berarti agamanya itu hanya sebatas knowledge diamalkan, tetapi tidak mampu diafeksi, dihayati dalam dirinya. Seharusnya kan ada penghayatan. Penghayatan seperti apa? Yaitu penghayatan bahwa sesungguhnya tugas pokok mencari rezeki itu siapa, tanggung jawabnya siapa. Kalau kita buka di dalam tuntunan sunnah Nabi SAW, bahwa diantara ada 6 kewajiban suami itu, satu diantaranya suami itu adalah memberikan nafkah kepada pada istrinya. Tidak hanya nafkah, tetapi juga harus bisa menjamin bahwa nafkah itu halal untuk istrinya. Maka ketika nafkah haram dibawa pulang pada istrinya, maka ia sesungguhnya sedang mengkhianati transaksi dia dalam akad tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang halal. Lah tadi itu kan sampai tanggung jawab suami itu digeser kan. Akhirnya seakan-akan yang memberikan menanggung biaya itu adalah menjadi seorang istri. Ini tentu bertentangan dengan apa yang diteladankan oleh Rasul SAW. Lalu setelah kejadian itu bagaimana hubungan Mbak Vio dengan suami? Karena saya udah nggak betah ya Mas ya, dengan caci maki dia, dengan KDRT dia, saya akhirnya memilih dicerai sama dia Mas. Anak-anak ikut siapa? Ikut saya Mas. Terus kemudian setelah bercerai, Mbak Vio untuk mencukupi kehidupan sehari-hari? Saya bekerja Mas, saya jadi agen TKW, sedikit demi sedikit saya ngumpulin uang, akhirnya saya juga buka rumah makan, alhamdulillah. Terus kemudian sampai berapa lama Mbak kemudian membuka hati kedua laki-laki? Sampai 4 tahun Mas. 4 tahun. Baru ada laki-laki lain, tapi ternyata saya juga sama Pak Ustadz, saya juga dibohongin lagi. Kebohongan seperti apa Mbak? Awalnya dia itu ngakunya itu duda ke saya. Tapi setelah kami menikah, ternyata dia itu punya istri. Selang berapa lama, istrinya melabrak saya, caci maki saya lagi, memfitnah saya, pokoknya caci maki lah semuanya itu. Saya sebut merebut suami orang. Padahal yang saya tahu itu ya dia itu ya seorang duda pengakuannya. Saya kalau misalkan memang dia udah punya istri, itu saya nggak